Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kondisi kalian hari ini? Semoga semua sehat ya. Jadi, bisa siap mengikuti pelajaran Ibu hari ini. Pelajaran kita hari ini berbicara tentang bilangan bulat pada pertemuan ketiga yang merupakan lanjutan dari materi yang minggu lalu. Pada pertemuan ketiga ini, kita akan melanjutkan operasi hitung bilangan bulat. Minggu lalu, kita sudah membahas penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Berarti minggu ini yang kita bahas adalah perkalian, pembagian, dan operasi hitung campuran. Operasi hitung bilangan bulat yang kita bahas pertama hari ini yaitu materi perkalian. Pada materi perkalian dilakukan seperti biasa, hanya tandanya yang akan berubah. Rumus yang berlaku pada perkalian yaitu apabila bilangan bulat positif dikali positif, maka hasilnya akan positif. Negatif dikali negatif, hasilnya akan menjadi positif. Positif dikali negatif, hasilnya menjadi negatif. Dan negatif dikali positif, hasilnya juga negatif. Kita lihat contohnya ya. Yang pertama, 8 dikali 9, hasilnya 72. Karena positif dikali positif, hasilnya juga positif. Negatif 12 dikali negatif 10, hasilnya 120. Negatif dikali negatif, hasilnya positif. Kemudian yang ketiga, 21 dikali negatif 5 sama dengan negatif 105. Positif dikali negatif, hasilnya menjadi negatif. Contoh yang terakhir yaitu negatif 15 dikali 20, hasilnya negatif 300. Pada contoh keempat ini, negatif dikali positif, hasilnya menjadi negatif. Operasi hitung berikutnya adalah tentang pembagian. Untuk pembagian, rumus dan aturannya sama seperti perkalian. Dilakukan pembagian seperti biasa, hanya tandanya yang berubah. Rumusnya, positif dibagi positif, hasilnya positif. Negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Contohnya, yang pertama, 96 dibagi 8 sama dengan 12. Karena positif semua, maka hasilnya juga positif. Contoh kedua, negatif 200 dibagi negatif 25 sama dengan 8. Karena semuanya negatif, maka hasilnya menjadi positif. Contoh ketiga, 144 dibagi negatif 6 sama dengan negatif 24. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Contoh yang terakhir, negatif 161 dibagi 7, hasilnya negatif 23. Di sini, negatif dibagi positif, hasilnya adalah negatif. Selanjutnya, kita belajar contoh lain tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Kita lihat contoh pertama. 12 dikali N sama dengan negatif 60. Maksud soal ini adalah 12 dikali berapa supaya menjadi negatif 60. Cara mencari N-nya, negatif 60 dibagi 12 sama dengan negatif 5.
Artinya di sini, apabila 12 dikali negatif 5, maka hasilnya negatif 60. Contoh kedua, N dibagi negatif 25 sama dengan 25. Berapakah nilai N? Caranya, 25 hasil dikalikan dengan negatif 25, hasilnya menjadi negatif 625. Coba kalau kita letakkan N-nya, berarti negatif 625 dibagi negatif 25 sama dengan 25. Berarti benar ya jawabannya. Contoh yang ketiga, 375 dibagi N sama dengan negatif 15. Sama nggak sih caranya dengan nomor 2? Beda caranya ya. Kalian lihat. Di sini 375-nya tetap dibagi hasilnya. Berarti 375 dibagi negatif 15, hasilnya adalah negatif 25. Kalau kita balikin ke soal, 375 dibagi negatif 25, maka hasilnya adalah negatif 15. Dari pembahasan perkalian dan pembagian, maka dapat kita simpulkan yang pertama, apabila tandanya sama, positif-positif atau negatif-negatif, hasilnya selalu positif. Apabila tandanya beda, positif-negatif atau negatif-positif, maka hasilnya selalu negatif. Operasi hitung yang terakhir, yaitu operasi hitung campuran bilangan bulat. Pada operasi hitung campuran, berlaku 1. Untuk penjumlahan dan pengurangan, kedudukannya sama kuat. Artinya yang di depan dikerjakan terlebih dahulu. 2. Untuk perkalian dan pembagian memiliki kedudukan yang sama kuat. Artinya, yang di depan dikerjakan terlebih dahulu. Yang ketiga, untuk campuran semuanya, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, yang memiliki kedudukan terkuat atau yang harus dikerjakan terdahulu adalah perkalian dan pembagian, kecuali penjumlahan dan pengurangan itu berada di dalam kurung. Contoh pengerjaan operasi hitung campuran dapat kalian lihat video berikutnya. Di situ akan Ibu terangkan secara langsung ya. Untuk contoh operasi hitung campuran bilangan bulat, soal yang pertama adalah 12 ditambah negatif 10 dikurang 18. Karena penjumlahan dan pengurangan posisinya sama kuat, maka yang kita kerjakan adalah penjumlahannya dahulu. Ibu kasih tanda di sini. Hasilnya 12 dikurang 10 dikurang 18. Kita kerjakan yang di depan dahulu ya. 12 dikurang 10 sama dengan 2 dikurang 18. Hasilnya adalah negatif 16. Ingat, yang di depan lebih kecil daripada yang di belakang, maka hasilnya negatif. Contoh kedua adalah negatif 25 kurang 15 ditambah 21. Sama dengan, karena pengurangan dan penjumlahan sama kuat, yang di depan pengurangan, maka pengurangannya dahulu yang kita kerjakan. Berarti di sini
negatif dalam kurung 25 ditambah 15 ditambah 21. Yang kita kerjakan yang di dalam kurung dulu. Berarti negatif 40 ditambah 21 sama dengan 21 dikurang 40. Hasilnya negatif 19. Contoh yang ketiga, 12 dikali negatif 10 dibagi 6. Berarti yang kita kerjakan pertama, karena ada perkalian dan pembagian, posisinya sama kuat, maka yang kita kerjakan pertama adalah perkaliannya. 12 kali negatif 10 adalah negatif 120. Dibagi 6, hasilnya menjadi negatif 20. Negatif dibagi positif, hasilnya adalah negatif. Contoh berikutnya yang keempat. Negatif 25 dibagi 5 dikali negatif 20. Mana duluan yang kita kerjakan? Perkalian duluan atau pembagian duluan? Sama seperti tadi, posisi pembagian dan perkalian itu sama kuat. Berarti karena pembagiannya di depan, pembagian dulu yang kita kerjakan. Di sini hasilnya negatif 5 dikali negatif 20 sama dengan 100. Kenapa 100? Karena negatif dikali negatif, hasilnya adalah positif. Contoh yang kelima adalah 130 dikurang 9 kali 7 ditambah 18 bagi 2. Di sini ada pengurangan, perkalian, penjumlahan, dan pembagian. Yang lebih kuat apa berdasarkan ketentuannya? Di antara semua operasi hitung ini yang paling kuat adalah perkalian dan pembagian. Ibu kasih tanda ya. Berarti yang Ibu kasih tanda ini harus kita kerjakan terlebih dahulu. Kita kerjakan sama-sama. Di sini 130-nya tetap, dikurang 9 kali 7 adalah 63, ditambah 18 bagi 2 adalah 9. Kemudian, ini kita kerjakan terlebih dahulu. 130 dikurang 63 adalah 67 ditambah 9, maka hasilnya 76. Sambil disimak ya anak-anak ya. Kemudian contoh yang keenam adalah 35 dikurang negatif 75 dibagi 15 ditambah negatif 8 kali 6 sama dengan berapa? Pusing ya? Panjang banget ya Bu? Nggak apa-apa, kita lihat aja, kita kerjakan sama-sama ya. Yang pembagian ada, kita tandain. Yang perkalian ada, kita tandain juga. Setelah kita tandain, baru kita kerjakan. 35 dikurang negatif 5. 75, negatif 75 dibagi 15, negatif 5. Ditambah, negatif 8 kali 6 adalah negatif 48. Yang kita kerjakan yang mana? Ini dulu. 35 ditambah 5 ditambah negatif 48. 40 ditambah negatif 48. 40 dikurang 48. Berapa hasilnya?
karena di depan lebih kecil daripada di belakang. Negatif 8. Contoh yang terakhir ya anak-anak. Ada tanda kurung sekarang. 19 kurang 8, tapi posisinya di dalam tanda kurung. Dikali negatif 14 dibagi 2 ditambah 13. Pada ketentuan ketiga, pengurangan dan penjumlahan boleh dikerjakan asal berada di dalam kurung. Berarti kita kerjakan dulu yang ini ya. Kita kerjakan 19 kurang 8 adalah 11 dikali negatif 14 dibagi 2 ditambah 13. Yang mana dulu yang kita kerjakan? Perkalian. 11 dikali negatif 14 sama dengan negatif 154. Dibagi 2 ditambah 13. Mana lagi yang kita kerjakan? Pembagiannya dulu. Negatif 154 dibagi 2 sama dengan negatif 77. Ditambah 13. Kita balik ya. Yang negatif taruh di belakang. 13 dikurang 77. Hasilnya negatif 64. Demikian 7 contoh untuk operasi hitung campuran bilangan bulat. Kalau kalian masih bingung, bisa baca rangkumannya kembali ya. Akhirnya, kita memasuki materi terakhir pada bilangan bulat. Materi terakhir yang akan kita bahas adalah penerapan operasi hitung campuran dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa contoh yang akan Ibu beri. Anak-anak menyimak ya, akan Ibu bahas satu persatu. Contoh yang pertama adalah suhu di sebuah ruangan pada siang hari adalah 32 derajat Celcius. Karena kepanasan, Rina menyalakan pendingin ruangan sehingga suhunya menjadi negatif 2 derajat Celcius. Berapakah penurunan suhu di ruangan tersebut? Bagaimana penyelesaiannya? Kita lihat. Penurunan suhu dapat kita hitung dengan cara negatif 2 dikurang 32 sama dengan negatif 2 ditambah 32 sama dengan negatif 34 derajat Celcius. Jadi, penurunan suhu di ruangan tersebut adalah negatif 34 derajat Celcius. Contoh berikutnya, suhu mula-mula di dalam sebuah ruangan adalah 25 derajat Celcius. Karena sangat panas, maka dinyalakan pendingin ruangan sehingga suhu turun 3 derajat Celcius setiap 5 menit. Berapakah suhu di ruangan tersebut setelah 20 menit? Kalau soal yang ini, maka kita akan bahas satu-satu apa aja sih yang terdapat di dalam soal tersebut. Terdapat kata turun, maka akan dikurang. Sehingga dapat kita hitung 25 derajat Celcius dikurang dalam kurung 20 menit dibagi 5 menit dikali 3 derajat Celcius. Atau kita tulis 25 dikurang dalam kurung 20 dibagi 5 dikali 3 tutup kurung sama dengan 25 dikurang 12 sama dengan 13. 12 berasal dari 20 dibagi 5 dikali 3. Jadi, suhu di ruangan tersebut sekarang adalah 13 derajat Celcius.
Kita bahas contoh yang terakhir ya. Yang terakhir, soalnya sebagai berikut. Sebuah lemari pendingin suhunya 5 derajat Celcius di bawah 0. Karena listrik mati, suhu di lemari pendingin tersebut naik 2 derajat Celcius setiap 3 menit. Berapakah suhu di lemari pendingin tersebut setelah 15 menit? Soalnya sama, seperti soal sebelumnya. Tetapi ada perbedaan. Letak perbedaannya adalah terdapat kata naik, yang artinya ditambah. Kemudian, ada kalimat 5 di bawah 0, artinya negatif 5. Sehingga dapat kita hitung, negatif 5 derajat Celcius ditambah dalam kurung 15 menit dibagi 3 menit dikali 2 derajat Celcius tutup kurung sama dengan negatif 5 ditambah 10 sama dengan 10 dikurang 5 sama dengan 5. 10-nya dapat dari mana? 10 didapat dari 15 dibagi 3 dikali 2. Jadi, suhu di lemari pendingin tersebut sekarang adalah 5 derajat Celcius. Demikian penjelasan Ibu hari ini. Ingat ya, kalian simak baik-baik yang sudah Ibu ajarkan dari awal